Shalom sahabat karismata. Pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 dikatakan, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan." Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hidup seorang Kristen harus mencerminkan kasih. Kasih itu tidak bisa hanya sekedar dari mulut saja, tetapi kasih itu harus real, harus nyata dan harus direalisasikan. Dalam perikop yang baru saja kita baca, dengan jelas kita melihat bahwa Paulus berulang-ulang memberikan contoh mengenai beberapa karakteristik kasih. Hari ini kita akan belajar dua karakteristik dari kasih. Yang pertama, kasih itu tulus dan tidak pernah mengharapkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, Paulus membuka perikop ini dengan mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu harus tulus dan tidak mengharapkan apa-apa. Kasih itu jangan pura-pura, kasih itu jangan munafik. Kasih yang tulus seperti yang sudah Allah berikan kepada kita manusia. Dan tentunya sudah kita rasakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa, ada bahkan sempurna di dalam kehidupan kita. Kasih itu merupakan dasar dari keselamatan orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih bukan sekedar perasaan kita mengasihi, namun kasih itu membawa orang yang percaya kepada tindakan nyata, melakukan dan merealisasikan kasih tersebut kepada orang yang ada di sekitarnya. Di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-13, ayat yang baru saja kita baca, Paulus menjelaskan hal-hal praktis mengenai kasih yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di sana kita bisa mendapatkan kata Philadelphia yang dipakai oleh Paulus, yang berarti ikatan kasih yang terjadi di dalam keluarga. Kasih yang ditunjukkan kepada sesama anggota keluarga. Paulus, Bapak Ibu Saudara, dengan tepat memberikan contoh-contoh kasih yang harus dilakukan kepada orang percaya atas dasar Philadelphia ini, atau kasih di dalam keluarga. Kasih di dalam keluarga ini merupakan salah satu contoh kasih yang paling tulus, yaitu kasih orang tua kepada anak-anaknya, seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya, ataupun sebaliknya. Kasih yang keluar dengan sendirinya dan tanpa adanya paksaan, dan tanpa mengharapkan imbalan. Ketika orang tua mengasihi anaknya, pastilah orang tua tahu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Seperti ada lagu yang berkata, "Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia." Paulus menasehati jemaat yang ada di Roma untuk menyatakan kasih yang terjadi di dalam keluarga, yaitu kasih yang tulus, kasih yang tanpa mengharapkan apa-apa, tanpa mengharapkan imbalan, dan juga tanpa mengharapkan pamrih. Kasih yang hanya memberi dan tak pernah harap untuk kembali. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Paulus juga memberikan contoh tentang kasih yang tulus, di mana ia berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bahkan janganlah kerajinanmu itu kendor, kata Paulus. Biarlah rohmu itu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara, kasih itu hendaklah dilakukan dengan hati yang tulus dan tidak mengharapkan apa-apa. Kalau dunia memberikan imbalan setelah berbuat baik,
Betapa malunya kita sebagai anak-anaknya Allah, anak-anaknya Tuhan, ketika kita juga mengharapkan imbalan ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Kita mengharapkan imbalan ketika kita bersikap tulus kepada orang lain. Bahkan kita mengharapkan imbalan ketika kita memberikan kasih kita kepada orang lain. Ingat, kita adalah anak-anak Allah yang telah menerima kasih yang tulus dari Kristus. Kasih yang Dia berikan kepada kita ketika kita itu masih berdosa. Siapakah kita, Bapak Ibu Saudara, sampai kita mau pelit untuk membagikan kasih kita kepada orang lain? Siapakah kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita pelit membagikan ketulusan kita kepada orang lain? Karakteristik yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita melihat kondisi jemaat Roma pada waktu itu tidaklah baik. Ada konflik yang terjadi di sana, dan ditambah lagi adanya penganiayaan dari pemerintahan Romawi. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya yang ada di sana, mereka juga menerima dampak dari apa yang terjadi di sana. Namun, Paulus mengingatkan mereka bahwa berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkati dan jangan sekali-kali kamu mengutuk mereka. Paulus mengutip ajaran Yesus Kristus yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Meminta berkat kepada Allah berkaitan erat dengan sebuah doa, Bapak Ibu Saudara. Bukan hal yang mudah untuk kita berdoa kepada Allah, untuk kita memohon berkat kepada Allah bagi orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Bukan hal yang mudah kita berkata, diberkatilah engkau, padahal orang tersebut baru saja membuat kita sakit hati, baru saja mengecewakan kehidupan kita. Tetapi kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus berkali-kali mengingatkan orang-orang yang ada di Roma, janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan saya percaya firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang-orang yang ada di Roma, tetapi untuk kita sekalian, bahwa kita jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang harus kita lakukan adalah hiduplah di dalam perdamaian dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, kasih itu tidak membalas kejahatan, karena di dalam kasih terkandung pengampunan. Pengampunan yang sejati dari Tuhan. Kasih juga tidak menuntut satu pembalasan, tetapi dia menyadari bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dia menyadari bahwa pembalasan itu adalah miliknya Tuhan dan bukan miliknya kita. Allah sendiri yang akan menuntut pembalasan, Bapak Ibu Saudara, bukan kita. Allah tahu segala sakit yang sedang kita rasakan. Allah tahu hati kita ketika orang lain berbuat jahat kepada kita. Allah tahu hati kita ketika terluka dengan perkataan orang. Allah tahu hati kita ketika kita sakit dengan perbuatan orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun demikian, Allah tidak mengizinkan kita mengambil haknya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah tidak diam, Bapak Ibu Saudara, melihat kita. Allah tidak diam, Allah tidak masa bodoh ketika melihat kita sedang teraniaya, sedang terluka, sedang tersakiti. Namun Allah masih memberikan waktu kepada orang-orang yang menyakiti kita itu untuk mereka berbalik kepada Allah, untuk mereka sadar dengan perbuatan mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, menjadi satu kehormatan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan untuk kita tetap memiliki sikap kasih dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita juga terus mendoakan mereka biar orang yang menyakiti kita, orang yang berbuat kejam, berbuat kesalahan kepada kita, melukai kita, mereka juga boleh bertemu dengan Kristus lewat apa yang mereka lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, Paulus dengan indah menutup satu perikop ini dengan mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengalahkan kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita dengan tindakan kasih yang nyata, dengan kasih yang tanpa membalas, bahkan dengan kasih yang tanpa mengharapkan apa-apa dari orang lain.
Mari kita sama-sama juga mau bersyukur bahwa kita mempunyai contoh, mempunyai teladan yang mempraktekkan kedua karakteristik kasih di atas Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, bukan sesuatu yang mudah bagi kami untuk kami memberkati orang yang menganiaya kami. Bukan sesuatu yang mudah bagi kami untuk kami melakukan hal yang baik kepada orang yang sudah melukai kami. Tetapi kami percaya ketika Engkau ada di dalam kehidupan kami, Engkau ada tinggal di dalam hati kami. Kami percaya sesulit, sesusah apapun itu dapat kami lakukan, dapat kami lalui. Sebab ada Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Sebab ada Engkau Allah yang memampukan setiap kami. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa terus membagikan kasih-Mu yang besar itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Agar kami bisa membagikan kasih itu tanpa mengharapkan apapun dari orang lain. Agar kami bisa membagikan kasih itu tanpa mengharapkan satupun kembali kepada kami. Dan Tuhan tolong kami agar kami bisa merealisasikan kasih itu dengan kami terus menabur kebaikan kepada orang lain. Dengan kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami membalas kejahatan itu dengan kebaikan, dengan kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami menyadari bahwa kasih itu adalah sumber keselamatan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap kami semua yang ada pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Shalom.